Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah. Kalimat takbir dan tahmid yang kita lantunkan sejak masuknya 1 Syawal 1444 Hijriah hingga di pagi hari ini, insya Allah kita akan persembahkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya yang begitu besar beserta rahmat-Nya yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk-Nya serta kesempatan yang kita manfaatkan hari ini sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mubarakah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah bersama-sama dengan segenap anggota keluarga kita yang tercinta, bersama dengan bapak kita, bersama dengan ibu kita, bersama dengan kakek dan nenek kita, semuanya berkumpul di dalam masjid yang mubarakah ini. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanamkan kekuatan keislaman serta nilai-nilai ketakwaan yang kini terpatri ke dalam jiwa kita semuanya sebagai sebuah konsekuensi logis dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bagi siapapun yang sukses menjalankan ibadah puasa secara tekun, penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, maka akan mudah baginya untuk meraih ketakwaan dan dosa-dosanya terampuni insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jika sekiranya bukan karena adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan termasuk hamba-hambanya yang merugi dan tidak akan bisa meraih kesucian diri Idul Fitri seperti yang hari ini kita rasakan bersama.
Dan agaknya inilah yang diisyaratkan dalam Quran surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, jika sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kalian semua, niscaya tidak seorang pun yang bisa selamat dan bisa bersih dari dosa-dosanya untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, himbauan firman Allah Subhanahu wa taala agar ketercukupan bilangan puasa disempurnakan itu, untuk kemudian disusul dengan pengagungan asma Allah dengan lantunan takbir dan tahmid secara khusyuk dan khidmat, sangat dianjurkan dan sangat bersesuaian dengan kondisi yang kita alami sekarang ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu sekalian, supaya kalian bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kemenangan umat yang beriman. Menang dari tuntutan hawa nafsu yang senantiasa bergejolak dan kerap diperalat oleh syaitan di dalam upayanya menggiring manusia ke arah kemaksiatan yang keji dan mungkar. Adapun hadiah dari kemerdekaan ini adalah kita memasuki suasana yang lebih mulia dibanding sebelum Ramadan, yakni Idul Fitri. Kembalinya kita kepada kefitrahan, kembalinya kita kepada kesucian diri. Memang telah dimaklumi di kalangan ulama bahwa Idul Fitri memiliki banyak makna. Bisa diartikan asal kejadian, bisa pula menunjuk kepada agama yang benar, bahkan bisa juga dimaknai sebagai makan pagi seperti yang telah kita lakukan sejak tadi subuh hingga pagi. Namun jika dianalisa lebih cermat lagi, agaknya lebih afdol jika pengertian Idul Fitri ini dikaitkan dengan hal-hal yang lebih bersifat spiritual, serta lebih didukung oleh situasi kebatinan terhadap kaum muslimin dan yang beriman yang telah berhasil berjuang selama sebulan lamanya. Yakni Fitri ini lebih cenderung dimaknai dengan suci dari dosa dan atau diartikan sebagai asal kejadian. Salah satu rujukannya adalah adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua dan setiap insan yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan dalam keadaan suci, maka ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikannya kemudian menjadi agama Yahudi, kemudian menjadi agama Nasrani, kemudian kemungkinan juga bisa menjadi agama Majusi. Kesucian diri yang kita raih hari ini merupakan hal yang harus dipertahankan, bahkan harus mengalami peningkatan. Bukankah makna dari kata Syawal itu adalah meningkat, sebagaimana yang kita kenal di dalam referensi keislaman? Itu berarti bahwa keimanan dan ketakwaan yang kita peroleh hari ini haruslah meningkat. Caranya adalah memperbanyak ibadah dan ketaatan, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, ikhlas dan khusyuk.
Perilaku ibadah seperti inilah yang agaknya terkandung di dalam doa Nabi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan kita semua dan yang menjadi catatan khatib yang agak penting sekaitan dengan aspek kefitrian manusia yang kita rayakan pada hari ini di masjid kita bersama-sama cinta ini yang mubarak ini, bahwa ada baiknya kita menelaah kembali ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa pesan-pesannya Al-Quran itu untuk bisa menguatkan dan mempersenjatai diri kita untuk kemungkinan bisa kita gunakan untuk mencegah dari tipu daya setan yang akan mengotori dan menodai kefitrahan kita semua. Minimal ada 3 kekuatan yang apabila ada dalam diri kita semua, apabila terpatri dalam jiwa seseorang muslim itu, maka syaitan sebagai satu-satunya musuh yang pasti dan nyata bagi kita semua tidak akan mampu menggelincirkan kita kepada lembah kemaksiatan. Pertama adalah keimanan yang stabil. Stabilitas keimanan akan dapat membentengi diri seorang hamba dari gempuran tipu daya syaitan yang datang tanpa kenal waktu dan tanpa kenal tempat. Baik ia dalam situasi tidak beribadah, termasuk juga di dalamnya apabila mereka sedang dalam beribadah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya sama sekali atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 99. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah keikhlasan. Para hamba Allah yang ikhlas dalam setiap kali mengamalkan apapun bentuk ibadah itu, baik yang sifatnya muamalah maupun yang sifatnya mahdah atau khusus. Sebagaimana firman Allah, qala rabbi rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughziyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah menggelincirkan aku di dalam kesesatan, maka pasti aku akan menjadikan mereka hamba-hamba memandang baik sebuah perbuatan yang maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, senantiasa ikhlas dalam ketaatannya di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga adalah zikrullah. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang suka berzikir secara bahasa, zikir berarti ingat. Orang yang berzikir adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik ia dalam keadaan munfarid sendiri maupun dalam keadaan berjamaah atau dalam kemasyarakatan. Selain hati akan menjadi tenang, orang-orang yang berzikir akan senantiasa mawas diri dalam setiap tindakannya. Tidak akan menipu dan menimbulkan keretakan sosial di masyarakat. Dia akan selalu berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bersikap. Khawatir akan menebarkan informasi yang tidak benar ke seluruh masyarakat, lebih-lebih lagi yang bisa menyakiti hati orang lain. Dan keuntungannya adalah sangat besar. Tidak akan terpedaya oleh gangguan dari syaitan sebagai makhluk yang terkutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'if minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa
bahwa bila mereka ditimpa bayangan-bayangan untuk memperbuat kejahatan akibat godaan syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surah Al-A'raf ayat 201. Dengan menanamkan kekuatan dari 3 metode tersebut ke dalam diri kita masing-masing, maka akan muncul dan disusul rahmat Allah selanjutnya, lebih menguatkan lagi untuk kemaslahatan diri dan keluarga berupa petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan ke dalam hati seseorang yang memang di dalamnya sudah ada petunjuk akibat dari ketaatan dan keimanannya yang dia miliki. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun mawaddah. Dan Allah akan menambah petunjuk atau hidayah ke dalam hati mereka terhadap petunjuk yang telah ada di dalam dada mereka, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik kesudahannya. Quran surah Maryam ayat 76. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hasil upaya kita selama bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah mahdhah, baik puasa maupun salat dan ibadah-ibadah yang lain seperti berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa membantu kita, dan kita sudah yakin bahwa kita berada dalam sebuah alam kefitrian dan terbebas dari dosa-dosa, dan kita meraih predikat ketakwaan insyaallah taala. Marilah kita membangun masyarakat yang lebih sopan, lebih madaniyah, dengan cara tidak boleh puas dengan apa yang kita peroleh, harus meningkat dan meningkat sebagaimana bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Al-Quran yang telah kita baca jangan kita tinggalkan, simpanlah di meja. Kapan-kapan kita lagi baca kembali, dan tidak boleh mundur dari amalan-amalan seperti itu. Semoga kita terhindar dari yang namanya tipu daya setan yang akan menggelincirkan manusia ke lembah kemaksiatan ataupun hal-hal yang paling buruk lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Marilah kita senantiasa berzikir, kemudian meminta maaf dan bersujud di hadapan orang tua kita, bersujud di hadapan ibu kita, meminta maaf setulus-tulusnya kepada ayah bunda kita dan seluruh handai orang para sahabat yang kira-kira dalam setiap berinteraksi ada kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga mereka mengampuni dan Allah menurunkan ampunannya dari Allah dari langit yang sangat kita diberikan karunia sangat besar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hadara al-ahzaba wahdahu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه اجمعين. اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل. Tema putih-putih tahu deh. Kalau ada. Iya. Ini. Iya. Kasih dong nih, karena aja yang mana kasih pasang mesa. Baik dia di bawah anu atau yang Ndai. Kasih pasang mesa.